kebaikan-kebaikannya oleh teman-temannya, oleh pengikutnya, ibu langsung pergi. Kira-kira cinta nggak? Kira-kira cinta nggak, Bu? Nggak cinta. Maka Rasulullah SAW kelak nantinya akan melihat kita kelaknya dengan cahaya. Maka makruh hukumnya mengelap bekas wudhu, dia akan memberikan cahaya. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'alni nuram fi qalbi nuram fi qabri nuram fi sam'i nuram fi basari nuram. Ya Allah, berikan aku cahaya dalam hatiku. Kalau seseorang telah memberikan punya cahaya dalam hatinya, maka hatinya itu akan terbuka, ya, pikirannya tenang. Dari lidahnya ini akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Kalau dia ustaz, akan mengeluarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Maka itu kita diajarkan supaya kita diberikan cahaya dari hati kita, cahaya dalam kubur kita. Tidak ada lagi yang memberikan cahaya. Maka bacaan Al-Quran yang kita baca itu yang akan memberikan cahaya dalam pandangan kita, cahaya dari penglihatan dan pendengaran. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin syafaatnya daripada Rasulullah SAW, maka banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita berbicara masalah sabar dalam menghadapi cobaan. Bahwa sabar tersebut ketika dia jatuh kepada orang yang beriman, tepat kepada orang yang beriman, ujian itu, musibah itu datang kepada orang yang beriman, maka itu merupakan ujian untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pahala yang paling besar itu, ya, tidak ada batasnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiru ajruhum yawma bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya sabar itu, kata Allah, ya, itu tidak ada batasnya pahalanya. Maka apa yang tidak ada batasan pahala? Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sabar. Puasa itu wa ana ajzini, kata Allah, kata Rasulullah. Aku yang akan memberikan pahalanya, tidak ada batasannya. Maka ketika sabar itu, musibah itu datang kepada orang yang beriman, maka itu merupakan adalah untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa derajat orang yang sabar itu adalah 700 kali. Satu kali itu lamanya para ulama mengatakan 500 tahun perjalanan. Itu satu kali. Maka kelak nantinya yang pertama kali dihisab di akhirat nantinya, yang pertama adalah ahlus sabar. Yang kedua adalah ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang diberikan kemudahan dalam hidupnya, senang semua hidupnya, tenang semua hidupnya, menang. Maka dikatakan oleh malaikat, ya Allah, ya, habis dosa-dosanya atas kesabarannya, atas air mata yang menetes sewaktu hidup di dunia. Jadi kalau ada musibah yang menimpa kita terhadap orang yang beriman ini, ketika kita sabar, ketika kita ikhlas menerimanya, maka itulah pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu jalan pahala yang Allah berikan, jalan surga yang Allah berikan kepada kita. Maka terima dengan kesabaran. Maka sabar yang paling tertinggi itu bukan sabar kematian, itu kecilnya itu, kematian itu. Ibu-ibu meninggal, bapak itu kan, apalagi hartanya banyak yang ditinggalkan, ya kan? Sebentarnya itu, atau udah berdangdut lagi itu, ya kan? Begitu bapak-bapak juga, meninggal istrinya ada gini aja di tengah di kuburan tuh, ya kan? Sapu lagi nih kata